Kita melanjutkan pelajaran kita di Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suatu suara dari surga berkata, "Tulislah, berbahagialah mereka yang mati yang dalam Tuhan mati dari sekarang." Roh itu berkata, "Ya, supaya mereka beristirahat dari jerih payah mereka, dan perbuatan mereka menyusuli mereka." Inilah salah satu dari 7 ucapan berbahagialah di kitab Wahyu. Yang pertama adalah di Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan mereka yang menuruti apa yang ada tertulis di dalam kitab ini. Berbahagialah mereka yang taat pada kitab Wahyu. Di sini juga, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan, ini menceritakan kematian syahidan. Dan memang 144,000 orang itu rupanya mereka semua mati syahid. Mereka meraih kebahagiaan yang diceritakan di sini, pasal 14 ayat 13, dan juga pasal 1 ayat 3. Kebahagiaan ini adalah sama dengan janji yang dijanjikan kepada setiap orang yang menang di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 dan merupakan tema utama di kitab Wahyu. Hidup sesuai dengan kehendak Allah supaya menang dan supaya diberikan kebahagiaan ini. Seperti mereka 144,000 orang menerima. Jaranglah Roh Kudus muncul dan berbicara, tetapi di sini Roh berkata, ya, supaya mereka beristirahat dari jerih payah mereka. Jerih payah itu adalah kopos, bahasa Yunaninya, dan mereka akhirnya beristirahat. Mereka melayani dan bekerja berjerih payah bagi Tuhan di muka bumi ini. Dan nanti sesudah mati syahid, mereka boleh beristirahat, menikmati ganjaran mereka. Roh Kudus berkata bahwa perbuatan mereka menyusuli mereka. Apakah perbuatan mereka menyusuli mereka supaya mereka boleh masuk ke dalam kerajaan Allah? Tidak. Tidak. Mereka masuk sama seperti kita, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi nanti keadaan kita dan keadaan mereka bagaimana di dalamnya? Ya, perbuatan yang baik, di konteks ini perbuatan yang baik yang mereka lakukan menyusuli mereka. Dan ada akibat nanti. Mereka boleh akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka boleh nyanyi suatu nyanyian baru, khas bagi mereka. Karena perbuatan mereka menyusuli mereka. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah karena percaya saja, titik. Percaya, titik. Bukan percaya dan percaya dan percaya dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi keadaan kita di dalam kerajaan Allah nanti, ya, itu tergantung apakah kita melayani dengan jerami, rumput kering, atau batu permata. Sesuai 1 Korintus pasal 3. Ya, nanti ada akibat menentukan keadaan kita di dalam kerajaan Allah. Juga lihat Wahyu pasal 22 ayat 12. Lihatlah, aku datang dengan tiba-tiba dan upahku menyertai aku untuk memberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya yang akan ada. Tuhan berkata bahwa upahnya menyertai dia. Dia akan memberi upah kepada setiap orang sesuai perbuatan. Nanti
bagaimana keadaanmu di dalam kerajaan 1000 tahun? Apakah akan menjadi seperti 144,000 orang? Mereka boleh mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Tuhan Yesus tidak melupakan perbuatan baik kita. Dan dia akan memberi ganjaran sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadilah pemenang, supaya besok boleh ikut duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus dan berjalan dengan dia dengan pakaian putih. Mulai ayat 14 sampai ayat 20 ada sisipan yang ke-10 mengenai tuaian di bumi. Konsep tuaian ini mencerminkan Yoel pasal 3 ayat 13. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuaian. Mari, iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Ya, hukuman Allah pada akhir zaman dikiaskan sebagai tuaian buah anggur. Pasal 14 ayat 14. Dan aku melihat, dan lihatlah, suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduklah seperti anak manusia, mempunyai di atas kepalanya mahkota emas, dan dalam tangannya sabit tajam. Sebenarnya ungkapan seperti anak manusia rumit sedikit. Kita mengingat bahwa pada masa Yohanes, bahasa Yunani tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil seperti kebiasaan kita. Tulisan asli tidak membedakan huruf besar, huruf kecil di bahasa Yunani. Dan sampai masa kini di dalam bahasa Ibrani tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Ya, jadi apakah ini seperti anak manusia? Ini seorang malaikat atau Tuhan Yesus sendiri? Ya, di atas kepalanya ada mahkota emas. Kata mahkota di sini adalah kata Stefanos, mahkota pemenang, bukan diadema mahkota rajani. Tetapi apakah ini anak manusia ini malaikat atau apakah anak manusia ini adalah Tuhan Yesus sendiri? Ya, mereka yang berkata seperti anak manusia ini merujuk pada malaikat, mereka berkata bahwa di dalam ayat 15 seorang malaikat memberi perintah kepada anak manusia ini. Apakah malaikat boleh memberi perintah kepada Tuhan Yesus? Ini harus malaikat saja, mereka berkata. Di dalam sastra apokaliptik di luar Alkitab, ungkapan anak manusia dipakai mengenai malaikat. Dan tidak ada kata sandang di depan ungkapan anak manusia ini. Ya, oke. Tetapi ada juga orang berkata bahwa seperti anak manusia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dukungan mereka adalah ungkapan seperti anak manusia diambil dari Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 di mana jelas Mesias dimaksudkan. Di situ juga tidak ada kata sandang. Ungkapan orang seperti anak manusia dipakai hanya 2 kali di dalam seluruh kitab Wahyu di sini dan Wahyu pasal 1 ayat 13. Di Wahyu pasal 1 ayat 13 jelas itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah ini Tuhan Yesus Kristus diperintahkan oleh malaikat? Boleh jika kita melihat bahwa malaikat yang memberi perintah, dia keluar dari bait suci. Dia dari depan Allah Bapa, dia keluar dari bait suci dan dia memberi perintah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sebenarnya perintah dari Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak enggan menerima perintah dari Allah Bapa. Memang melalui malaikat tidak apa-apa.
Kan Tuhan Yesus rendah hati. Saya rasa ini memang Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam tangannya ada sabit tajam. Sabit ini drepanon. Sabit ini adalah alat pertanian. Ini biasa dipakai menuai gandum. Tetapi di sini tuaiannya anggur. Apakah memakai sabit untuk menuai buah anggur? Ya, mungkin. Ya, kita memang tidak tahu ada drepanon sabit yang besar dan kecil, dan mereka di sini memakai drepanon yang sabit yang lebih kecil untuk tuaian buah anggur. Ataukah di sini ada sesuatu di dalamnya? Orang yang menuai buah anggur tidak memakai sabit. Sabit alat itu terlalu besar. Mereka perlu alat yang lebih kecil untuk memotong buah anggur itu. Tetapi mungkin di dalam kitab Wahyu ini harus memakai sabit karena tuaiannya berkelimpahan. Begitu banyak buah anggur yang harus dituai. Perlu alat, sabit. Mungkin ada seperti itu. Kita tidak tahu sebenarnya. Tapi ini tuaian buah anggur. Ayat 15. Dan seorang malaikat yang lain keluar dari bait suci, berseru dengan suara besar kepada yang duduk di atas awan itu, kirimkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba jam itu untuk menuai, karena tuaian bumi sudah mengering. Jika tuaian sudah masak, jika tiba saatnya tuaian harus dituai, tidak boleh ditunda. Ya, petani memahami ini. Kita tidak boleh berkata, hari ini aku sibuk, besok saja tuai. Tidak boleh. Tidak boleh. Jika sudah mengering, istilahnya di sini, harus sekarang. Nah, ini kiasan ya, tuaian ini kiasan mengenai hukuman. Dan menurut kiasan ini, bumi ini tetap maju mendekat saat di mana tuaiannya bumi sudah mengering. Dan saat tuaian itu tidak dapat ditunda. Kita tidak tahu di muka bumi ini, kita tidak tahu apakah itu nanti malam ini ataukah ini 1000 tahun mendatang. Kita tidak tahu. Tetapi nanti pada harinya di mana tuaian bumi sudah mengering, dia tiba-tiba dengan mendadak akan menuai. Hiduplah sekarang ini dengan pemahaman bahwa Tuhan Yesus boleh kembali ke bumi ini dengan tiba-tiba. Mungkinkah sebelum saudara makan malam, dia akan kembali. Apakah saudara siap? Siaplah. Hidup sesuai kehendak Allah. Jangan hidup dengan cara yang tidak berkenan, supaya besok tidak mengalami disiplin, tetapi menerima janji yang dijanjikan kepada barang siapa menang orang. Sekali lagi, rupanya Tuhan Yesus Kristus menerima perintah dari malaikat yang keluar dari bait Allah. Malaikat itu menerima perintah dari Allah Bapa di bait suci dan langsung menyampaikan perintah Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah tiba saatnya, kirimkanlah sabitmu, tuailah. Di dalam firman Allah ada beberapa perumpamaan mengenai tuaian. Kadang ada tuaian orang yang benar, misalnya Matius pasal 9 mulai ayat 37 dan Markus pasal 4 ayat 29. Ya, kadang juga tuaian merujuk pada hukuman atas orang yang jahat, Yeremia pasal 51 ayat 33 dan sebagainya. Di Matius pasal 13 ayat 30, di tuaian itu ada orang benar, ada orang durhaka juga. Ayat 16,
Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya di atas bumi, dan bumi dituai. Tuhan Yesus Kristus membawa hukuman pada seluruh dunia. Semua yang diam di bumi dituai kepada mereka hukuman. Ayat 17, dan seorang malaikat yang lain keluar dari bait suci yang di surga. Dia juga mempunyai sabit tajam. Sebenarnya kita tidak tahu mengapa Tuhan Yesus ditolong dalam tuaian ini, ditolong oleh seorang malaikat yang lain. Kita tidak tahu mengapa dia ditolong. Tetapi dicatat seperti itu. Okelah. Ayat 18. Dan seorang malaikat yang lain keluar dari mezbah itu. Dia mempunyai kuasa atas api itu. Dan bersuara dengan terikan besar kepada dia yang mempunyai sabit tajam itu. Dengan berkata, kirimkanlah sabitmu yang tajam itu dan kumpulkan buah-buah anggur dari kebun anggur yaitu bumi. Karena buah-buah anggurnya sudah masak. Di sini kiasan ini berkembang. Ya. Sekali lagi, jika buah anggur itu sudah masak, harus dituai. Dan akan tiba saatnya di mana manusia berkembang sampai saatnya harus dihukum. Ayat 19, dan malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan mengumpulkan buah anggur dari bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan murka besar Allah. Kilangan ini atau pemerasan ini biasa di Timur Tengah. Di mana saja ada kebun anggur, harus ada juga pemerasan atau kilangan seperti ini. Dan masih boleh ditemui di Timur Tengah. Bayangkan ya bak mandi. Boleh 30 cm dalamnya, ya macam-macam besarnya boleh misalnya 1 meter kali 2 meter, 2 meter kali 2 meter. Di luar pintu Damsyik di Yerusalem, masa kini, kita boleh pergi ke satu tempat yang namanya Gordon's Calvary. Gordon adalah orang Inggris yang menemui tempat ini. Di situ ada kuburan Yahudi, sesuai kebiasaan orang Yahudi pada abad pertama, rupanya kuburan Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak ada kepastian. Dan sangat dekat, mungkin 15 meter dari kuburan itu, ada pemerasan buah anggur. Karena di situ dulu pada abad pertama, ada taman anggur di situ. Dan sesudah dituai, buah anggur itu ditaruh di dalam pemerasan itu, diinjak-injak oleh orang sampai jus anggur keluar dan dikumpulkan di suatu tempat di samping pemerasan itu, dan kemudian diambil dan disimpan sampai karena fermentasi itu menjadi anggur yang ya ada alkohol itu. Mereka bersuka cita jika tuaiannya banyak, karena nanti jus anggur yang akan menjadi anggur yang ada alkohol nanti banyak. Dan menginjak-injak itu adalah saat yang penuh sukacita, lebih-lebih jika banyak buah anggur yang harus diinjak-injak. Dan ini semua menjadi kiasan mengenai hukuman Allah, terutama hukuman Allah pada peperangan Harmageddon yang akan nanti diceritakan di dalam kitab Wahyu. Ayat 20, dan kilangan itu diinjak-injak di luar kota itu, dan darah keluar dari kilangan itu sampai ke kaki kuda sejauh 1.600 stadia. Kilangan itu diinjak-injak. Ya, ini kebiasaan.
kilangan atau pemerasan harus diinjak-injak orang. Nanti sesudah menginjak-injak itu, jus anggur keluar. Tetapi secara harfiah, darah yang keluar. Dan menurut ayat 20 ini, nanti habis perang Harmageddon, begitu banyak darah manusia akan ditumpahkan sehingga menjadi sungai yang sedalam sampai ke kaki kuda, dan sungai darah itu akan mengalir sejauh 1.600 stadia. Stadion ini bahasa Yunani menceritakan stadion ya seperti stadium. Stadion adalah 192 meter panjangnya, jadi 1.600 stadia ini kira-kira sama dengan 300 kilometer. Manusia yang tidak rela diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang mati disalibkan di luar kota Yerusalem, mereka harus dihukum di kilangan itu di luar kota itu. Ingatlah, malaikat sudah berseru kepada mereka, mereka sudah diinjili, mereka menolak, dan nanti kita melihat bahwa mereka berkumpul untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita melihat itu. Dan mereka tidak berhasil. Sebaliknya, darah mereka ditumpahkan dan mengalir 300 kilometer. Baukem menceritakan bahwa di dalam sastra apokaliptik, di luar Alkitab, penulis-penulis sastra apokaliptik menceritakan juga mengenai sungai darah yang akan mengalir dari peperangan ini. Ada yang di 1 Henok 100 ayat 3, kuda akan berjalan di dalam darah itu sampai dada kuda itu. Dan kereta perang tenggelam menurut 1 Henok pasal 100 itu. Tidak tenggelam di dalam darah yang akan mengalir dari perang itu. Ini di luar Alkitab. Sastra di luar Alkitab. Tulisan-tulisan yang lain di luar Alkitab ini berkata bahwa sungai darah itu mengalir sejauh 12 stadia atau 400 stadia atau sampai ke laut. Ya, jadi ungkapan ini bahwa darah keluar dari kilangan itu sampai ke kaki kuda sejauh 1.600 stadia. Tuhan mengilhamkan ini kepada Rasul Yohanes sesuai dan pola ini sesuai dengan pola yang mereka paham pada zaman itu. Ini tidak asing bagi mereka. Tuhan menceritakan mengenai hari kiamat dengan ungkapan-ungkapan yang dapat dipahami oleh mereka yang sezaman. Ya, perang Harmageddon nanti diceritakan lebih lengkap di dalam pasal 19 ayat 15 sampai 21. Di sini kita hanya membaca suatu kiasan panjang mengenai peperangan itu, di mana peperangan itu dikiaskan sebagai pemerasan dengan darah yang mengalir dari pemerasan itu. Ya, inilah penyisipan yang diceritakan di dalam Wahyu pasal 14, di dalam pasal 15 dan 16, nanti kita membaca mengenai 7 cawan yang akan dicurahkan mengakhiri masa kesengsaraan 7 tahun itu.